Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Amsal 20 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajar kepada kita agar kita bijaksana di dalam mempergunakan soal keuangan. Bapak Ibu, uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, itu akan berguna. Tetapi kalau semuanya itu untuk memenuhi diri kita sendiri, maka kita akan celaka. Di sini dikatakan, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Hendaklah kita bijaksana di dalam menggunakan uang, apalagi itu untuk menanggung orang yang tidak kita kenal. Ya, jadi tanggungan itu adalah kita memberikan nyawa kita untuk orang tersebut. Ya, kita akan mempertaruhkan milik kita untuk orang tersebut, yaitu orang yang belum lama kita kenal, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Jadi di sini kita diberikan hikmat oleh firman Tuhan, ya, berkat yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita hendaklah kita gunakan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kadang-kadang kita merasa rohani dengan cara apa? Menanggung beban orang lain, misalnya menanggung hutang orang lain. Ini sangat celaka dan ini tidak boleh. Oleh Amsal ayat yang lainnya dikatakan itu adalah suatu kebodohan. Karena apa, Bapak Ibu? Tanggungan yang ada di dalam hidup kita itu akan menimpa diri kita sendiri, dan apa yang kita miliki itu akan dipertaruhkan. Bapak Ibu, ingat, uang adalah akar segala kejahatan. Bapak Ibu, saudara sendiri pun, saudara kandung pun, kalau berhubungan dengan uang itu bisa menjadi suatu percekcokan. Mungkin Bapak Ibu, saat orang lain membutuhkan itu dia bisa dengan rendah hati, tetapi pada saatnya ia mengembalikan tanggungan tersebut, mereka bisa egois, dan ini sangat celaka. Jadi marilah kita menggunakan uang itu dengan bijaksana, sehingga di dalam kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Dan bisa jadi Bapak Ibu, apabila kita menanggung orang lain itu tidak berbicara sama Tuhan terlebih dulu, itu karena didasarkan pada ego kita, kesombongan kita. Oh, ini loh, aku rohani, aku menanggung orang lain. Nah, ini tidak benar Bapak Ibu. Ayat 17, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Roti itu berbicara mengenai makanan, roti itu berbicara dengan berkat. Berkat yang kita dapat dengan tipuan itu pada dasarnya adalah bukan berkat Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Sesuatu ya yang kita dapatkan, misalnya uang yang kita dapatkan itu dengan dengan menipu, itu memang enak. Karena apa? Kita tidak mengeluarkan keringat, ya, karena dengan cara menipu. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ternyata uang atau berkat yang di dalam kehidupan kita itu hasil tipuan, itu pada dasarnya akan merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu, Daud pernah berkata demikian, orang benar, aku tidak pernah mendapati orang benar anak cucunya meminta-minta. Itu pasti orang tuanya hidup dengan jujur, sehingga anak cucunya itu terberkati. Satu perkara yang harus kita ingat, kalau ya hasil tipuan di dalam kehidupan kita itu tidak jatuh di dalam hidup kita, maka anak kita yang akan menanggungnya. Ini benar-benar sangat celaka. Mari Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan untuk hidup dengan rendah hati, hidup dengan jujur, hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajar untuk benar-benar cerdas,
dan penuh dengan hikmat menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan, dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memimpin hidup kami, sehingga roh hikmat dan wahyu yang dari Tuhan senantiasa memberkati kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.